Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Pada video kali ini kita menyimak kajian dari Gus Islah Bahrawi. Penyampaiannya luar biasa, sangat jelas, lugas ya. Nah, pada kali ini kita akan meneladani tentang kepemimpinan dan metode dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dinyatakan oleh peneliti dari non muslim malahan ya. Jadi beliau itu bukan politikus tapi negarawan gitu ya. Tapi karena ini versi orang orang non Islam, jadi nggak ngerti istilah nubuah ya. Nah, seperti apa metode dakwah Nabi ini sangat menyentuh saya, sangat terharu. Sudah sering dengar kisah ini, tapi memang kisah ini kalau diulang-ulang sangat mengharukan. Oke, kita simak. Allah diingatkan oleh Allah ketika dalam perjanjian Hudaibiyah dikatakan, Muhammad, kamu harus tahu bahwa perdamaian itu adalah kemenangan yang paling nyata. Artinya kita semua ini diminta untuk berdamai. Nah ini Rasulullah betul-betul menyadari. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah di Taif misalnya, ditimpukin batu oleh orang-orang Taif sampai giginya berdarah, yang nggak terima justru malaikat. Yang nggak terima itu justru malaikat. Muhammad, mau dibalesin nggak mereka? Kata Rasulullah, wih jangan. Saya meskipun mereka itu menimpuki saya dengan batu dan sampai gigi saya berdarah dan saya sakit, saya masih berharap anak keturunan mereka nanti akan mengikuti saya. Dan betul, orang-orang Taif hari ini beriman kepada Islam. Nah ini Rasulullah. Dan bahkan begini, saya ceritakan sedikit tentang bagaimana, karena ini masih bulan Maulid, meskipun ini haulnya Mbah Sunan Giri, tapi kita bercerita soal Rasulullah. Saya sering bercerita, Rasulullah ini bukan politisi, Pak. Rasulullah ini negarawan. Yang nulis siapa? Bukan orang Islam, Pak. Yang nulis ini adalah profesor ahli sejarah dari Edinburgh University, dari Skotlandia. Namanya William Montgomery Watt. Ini orang non Islam ini, yang benar-benar tidak diajari maulid dari kecil, tidak diajari sholawat dari kecil, tapi dia membaca sejarah bahwa mengambil kesimpulan yang sama bahwa Nabi Muhammad ini bukan politisi. Apa ciri-cirinya? Kata William Montgomery Watt, ketika Rasulullah wafat, dia tidak cawe-cawe urusan politik. Tidak cawe-cawe, Pak. Rasulullah sampai wafat itu tidak mewariskan nama penggantinya. Nah ini teladan, Pak. Artinya apa? Rasulullah itu tidak betul-betul dibungkus oleh nafsu kekuasaan, nggak ada. Sampai beliau wafat itu bahkan oleh para sahabat diminta, Rasulullah ini tolong tetapkan penggantinya supaya kami tidak bertikai satu sama lain, kata para sahabat. Rasulullah tetap nggak mau mengeluarkan nama penggantinya. Ini ditulis tuntas oleh Tariq At-Tabari, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, Imam Asyuyuti, Al-Mas'udi, semua menerangkan. Semua menerangkan bahwa Rasulullah tidak pernah mewariskan nama penggantinya. Artinya apa? Orang Islam ini memang tidak boleh terjebak dalam berbagai kepentingan-kepentingan politik. Nah ini Rasulullah. Maka kemudian seorang ahli sejarah dari Edinburgh itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan politisi. Nabi Muhammad itu seorang negarawan yang hanya mementingkan umatnya dan hanya mementingkan negaranya, bukan soal kekuasaan dirinya. Kalau Rasulullah ini menyayangi kekuasaan, Rasulullah sudah menunjuk menantu sekaligus sepupunya, namanya Sayyidina Ali. Tapi Rasulullah tidak pernah menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Nah ini gambaran Rasulullah dalam hidup bernegara, Pak. Nah hari ini kalau kita mau melihat bagaimana seorang politisi atau beberapa politisi di Indonesia misalnya, ya artinya sebenarnya semuanya tidak ada yang sanggup meniru Rasulullah. Rasulullah itu selesai. Dan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, nah ini saya cerita, Rasulullah ketika hijrah ke Madinah dengan kekuatan penuh dibantu oleh kaum muhajirin dan ansor, apakah Rasulullah itu memaksa orang yang tidak beragama Islam untuk beragama Islam? Enggak. Rasulullah tidak pernah memaksa orang di Madinah, kamu masuk Islam, kalau enggak saya penggal lehernya. Enggak ada, Pak. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Bahkan sampai Rasulullah wafat pun orang Yahudi dan orang Nasrani itu masih ada, Pak, di Madinah. Artinya apa? Rasulullah betul-betul ingin menunjukkan Islam kepada mereka itu dengan akhlak yang baik, dengan teladan yang baik. Urusan dia nanti akan masuk Islam atau tidak, biarlah itu kesadaran sendiri dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang. Dan ini sejarah semua menerangkan itu.
Kalau kita mau lihat kisah-kisah yang ada di dalam kenabian gitu, di dalam berbagai kitab misalnya, bagaimana Rasulullah itu dicaci maki oleh pengemis buta, bukan orang Islam, tapi tiap hari kerjanya itu selalu mencaci maki Rasulullah di pasar gitu. Wah, itu Muhammad itu pembohong, pembual, dia itu berkawan dengan kalangan jin, dia sebenarnya itu tidak tahu tentang Al-Quran, dia itu sebenarnya dibisikin oleh setan dan sebagainya. Itu caci makinya dia tiap hari. Apa yang lakukan Rasulullah? Oh, kalau saya ada di samping Rasulullah ketika itu, Nabi udah nggak usah ikut-ikut, biar saya yang menggal dia aja. Ini udah pengemis, bukan orang Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah menyuapi dengan makanan setiap hari, disuapin terus sampai Rasulullah wafat. Penggantinya Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya kepada sahabat, para sahabat, yang dilakukan Rasulullah setiap hari tapi tidak saya lakukan hari ini apa? Oh, ada, Abu Bakar. Kamu belum menyuapi pengemis di pasar yang tiap hari itu mencaci maki Rasulullah, kata sahabat. Oke, kalau gitu saya lakukan. Dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, disuapi sama Sayyidina Abu Bakar. Pengemisnya protes, ini bukan orang yang nyuapin saya setiap hari. Dulu itu orang yang nyuapin saya itu, kalau ada kacang yang bulat-bulat besar itu digerus dulu baru disuapin. Ini enggak, kamu pikir saya masih punya gigi apa gitu? Ini main suapin aja. Ini bukan kamu, bukan yang nyuapin saya setiap hari yang dulu. Ini orang baru ini. Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kamu tahu enggak? Yang nyuapin kamu kemarin-kemarin itu adalah orang yang kamu caci maki setiap hari. Itulah Rasulullah. Ini saya adalah penggantinya. Pengemis itu kemudian bersimpuh di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan menangis, menyesal, lalu minta diislamkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini loh dakwahnya Nabi. Jadi kalau hari ini ada ulama, kadang-kadang oknum ulama, kerjaannya kalau ceramah itu mencaci maki orang, membid'ah-bid'ahkan orang, menganggap kafir orang yang berbeda. Nah, ini niru siapa? Saya nggak tahu. Padahal yang dihadapi oleh Rasulullah dulu itu bukan hanya persoalan perbedaan tafsir. Jelas yang dihadapi oleh Rasulullah itu orang yang berbeda iman, berbeda kitab suci. Coba bayangin. Tapi Rasulullah masih menghadapi. Ada satu riwayat yang diceritakan oleh Al-Mas'udi. Rasulullah setiap melewati gang itu selalu diludahi. Lewat gang itu diludahi, lewat gang itu diludahi. Setiap lewat situ selalu diludahi. Suatu saat Rasulullah lewat, nggak ada yang meludahi. Rasulullah bertanya kepada sahabat, tumben ini nggak ada yang ngeludahin. Lalu sahabat ngomong, ya Rasulullah, yang biasa ngeludahi itu sekarang ini sedang sakit. Jadi dia nggak bisa melongokkan kepalanya ke jendela untuk meludahin jenengan. Itu kata sahabat. Loh, ya ayo iyalah kita jenguk dia. Rasulullah menjadi orang pertama yang menjenguk orang itu. Ini loh Rasulullah. Rasulullah itu membawakan Islam dengan akhlak dan kemanusiaan. Tidak dengan tangan besi, coba. Sampai ada orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian, sampai ada orang Yahudi mau ikut berperang bersama Rasulullah dan gugur di perang Uhud itu gara-gara apa? Agama beda, kitab suci beda, keimanan apalagi beda, ajaran agama apalagi beda. Tapi karena dia itu mengagumi Rasulullah sehingga dia itu mau ikut berperang dalam perang Uhud. Namanya Mukhairik. Jadi korban perang Uhud itu bukan hanya orang Islam, Pak. Ada orang Yahudi namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Perang Uhud itu hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu itu adalah hari Sabat, hari yang suci bagi orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau hari Sabat nyalakan api nggak boleh, keluar rumah nggak boleh. Jadi harus di dalam rumah dan mematikan lampu seperti hari nyepinya orang Hindu itu. Itu orang Yahudi. Nah, ketika hari Sabtu pagi Mukhairik mau keluar rumah, ditegur sama istri. Mukhairik, awakmu apa nangdi? Ke suaminya. Kata Mukhairik, saya akan berperang bersama Muhammad. Ngapain kamu ikut perangnya mereka? Kamu ini hari Sabat, dilarang oleh agama kita untuk keluar rumah. Ini kamu gaya-gayaan mau perang lagi. Ini kata istrinya. Lalu kata Mukhairik, saya harus ikut berperang bersama Muhammad karena kita hidup nyaman di Madinah ini berkat kepemimpinannya Muhammad. Ini kata Mukhairik. Kita harus berterima kasih ketika negara ini sedang diserbu oleh orang-orang dari Mekah, orang-orang Quraisy, maka saya harus bersama Muhammad untuk ikut berperang menjaga negara ini. Ini kata Mukhairik. Lalu kemudian, ya udah kalau itu kemauan kamu.
Sehingga kemudian Mukhairik meminta secari kertas, Pak, kepada istrinya. Ambilin saya secari kertas. Lalu Mukhairik membuat surat wasiat, kalau dia mati di perang Uhud, 3 kebun kurmanya akan dihibahkan kepada Rasulullah, kepada Muhammad. Ditulis. Kemudian di situ dia stempel dengan lilin. Dipegang oleh istrinya. Berangkat Mukhairik berperang. Dia meninggal, Pak, di perang. Mukhairik gugur dalam perang Uhud ketika menjaga bukit supaya orang-orang kafir Quraisy tidak mencapai bukit untuk membunuh Rasulullah yang ada di bagian atas. Mukhairik ada di bagian bawah itu. Di dalam berbagai kitab-kitab tarikh yang lain tidak diterangkan posisinya, tapi kalau di dalam Al-Mas'udi dan juga di dalam Sirajuddin, di dalam kitab tarikhnya disebut bahwa dia posisinya ada di menjelang naik ke Gunung Uhud itu. Gugur, Pak. Yang merasa kebingungan siapa di situ? Yang merasa kebingungan itu para sahabat. Bingung ini para sahabat. Ya Rasulullah, ini saya terus terang ini punya permasalahan. Kenapa? Ini ada orang menjadi syahid, seorang syuhada, gugur, tapi bukan orang Islam. Nguburinnya seperti apa ini? Mau dimakamkan seperti apa ini Mukhairik ini? Karena dia bukan orang Islam. Karena dia bukan orang Islam. Lalu kata Rasulullah, kalian gak usah bingung. Berikan jenazahnya Mukhairik ini kepada keluarganya. Biarkan keluarganya memakamkan sesuai dengan keyakinannya. Baik, demikian akhlak Rasulullah dalam berdakwah luar biasa ya. Jadi yang di sesi akhir tadi, orang udah buta, pengemis, mencaci maki di depan Rasulullah langsung disuapi. Besok lagi disuapi, dicaci maki lagi. Sampai Rasulullah sudah meninggal, sedo, ganti Abu Bakar, wah ditepis. Ini bukan yang biasanya. Yang biasanya itu enggak seperti ini. Terus dia terus masuk Islam. Nah, semoga semakin mencerahkan ya dari kita menyimak kajian-kajian seperti ini, dan semakin bijaksana kalau mungkin salah satu dari para pemirsa ini seorang dai yang biasa berdakwah dari mimbar ke mimbar, nanti bisa berdakwah dengan lebih bijaksana. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.